Kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa waktu terakhir ini, sepertinya Elprana sering banget tuh ngebahas mengenai impostor rahasia seperti Ivan, Riot, Red, Chrono, dan lain sebagainya. Tapi, tahu nggak sih, kalau di antara mereka semua, masih ada satu impostor yang dikenal lebih kuat dari impostor rahasia tersebut. Wah, keren banget ya. Kira-kira apakah impostor ini berbahaya bagi para crewmate? Di video kali ini, aku akan menceritakan mengenai impostor rahasia terkuat bernama Baktron. Dia adalah impostor berjenis serangga yang katanya sih dihidupkan kembali oleh para manusia melalui proses cloning. Oh iya, aku jadi ingat kalau ternyata ada juga loh impostor rahasia yang berasal dari Indonesia. Mereka mengambil rupa sebagai siluman dan hantu untuk meneror para crewmate di game Among Us. Setuju nggak kalau Elprana ngebahas mengenai impostor rahasia dari Indonesia ini? Kalau like video ini tembus 20.000 likes, sepertinya aku bakal menyajikan impostor rahasia Indonesia untuk pembahasan selanjutnya. Jadi pastikan kamu like video ini ya. Aku ingatkan juga, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan pendapat pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Cerita bermula saat ada seorang pemain dari luar negeri bernama Arnold yang sedang bermain game Among Us pada penghujung tahun 2020 kemarin. Pas lagi booming-boomingnya Among Us gitu, dia sih mengaku kalau baru pertama kali memainkan game Among Us. Jadi dia nggak gitu ngerti dengan gameplay dari permainan ini. Akhirnya dia memutuskan untuk bermain mode free play tepat jam 3 pagi. Karena pas itu di rumahnya lagi rame tuh. Ada keluarga besarnya sedang merayakan Thanksgiving hingga larut malam. Dia pun pergi ke kamar untuk menyendiri dan memainkan game Among Us tadi. Pas itu dia mencoba map Mira di mode free play. Tapi saat baru memulai permainan, tiba-tiba alarm reaktor berbunyi yang menandakan bahwa bagian reaktor sedang disabotage. Hal ini sangat aneh karena saat kita memainkan mode free play, harusnya pas awal main tuh ya normal, nggak mungkin ada sabotage. Tapi kok ini tiba-tiba ada sabotage di awal? Karena Arnold ini masih pemula, dia belum tahu apa-apa kan. Dia pun pergi ke arah reaktor untuk membenahi sabotage tersebut. Tapi saat di tengah perjalanan, dia melihat ada mayat crewmate tergeletak di dekat gerbang. Ya ampun, aneh banget. Harusnya kan nggak mungkin ada mayat di situ, kecuali dia jadi impostor dan membunuh dummy satu persatu. Tapi ini posisinya, Arnold dapat peran crewmate. Dia pun memutuskan untuk pergi ke reaktor. Sesampainya di reaktor, dia menyentuh tombolnya, tapi tiba-tiba muncul sebuah notifikasi kayak gini. Dia baca dengan seksama, dan saat dia menutup notifikasi itu, tiba-tiba cahaya lampu di permainannya menjadi gelap. Dan terkadang jadi kayak redup nyala gitu. Ya ampun, aneh banget ya fenomena ini. Arnold yang mendapati hal itu pun langsung heran, karena game Among Us seharusnya nggak sehoror ini. Dia pun pergi berkeliling map Mira HQ untuk mencari tahu penyebabnya. Saat keluar dari ruang dekontaminasi, tiba-tiba lampu pun menyala kembali dan menjadi normal. Arnold lalu pergi ke ruang office untuk menyelidiki lokasi tersebut. Dan dia menemukan ada sebuah benda aneh berwarna oranye tergeletak di dekat meja office. Dia pun memperhatikannya baik-baik sambil menebak-nebak, kira-kira itu apa ya? Bentuknya bulat mirip telur serangga, atau mungkin itu adalah sarang lebah madu. Dia lalu keluar meninggalkan ruang office dan beralih menuju ruang admin di seberangnya.
Dan dia kaget karena ada mayat crewmate tergeletak di situ. Ya ampun, ini perbuatannya siapa? Kok bisa di mode free play seluruh dummy yang ada di map terbunuh semuanya? Ya ampun, aneh banget kan? Kemudian Arnold melanjutkan penyelidikannya dan berjalan menuju greenhouse di map Mira HQ. Dan beneran dong, ada mayat crewmate lagi tepat di samping pot tanaman greenhouse. Astaga, fiksi ini beneran aneh banget. Arnold langsung sadar kalau ada hal yang tidak beres dengan permainannya itu. Dia lalu menuju area tengah greenhouse, lalu berkeliling di daerah tersebut untuk memastikan semuanya. Secara kebetulan, dia menempelkan badannya ke tombol di tengah tabung tanaman itu, lalu melepaskannya. Sepertinya sih dia melakukannya 3 kali berturut-turut. Dia juga sempat memutari tabung tanaman itu selama 3 kali. Mungkin ini sebuah metode untuk memanggil impostor rahasianya. Kemudian, lampu Mira HQ mendadak menjadi gelap dan ya ampun, muncul Baktron dari luar bangunan. Makhluk ini berukuran sangat besar dan bentuknya mirip seperti lebah. Kepalanya terdiri dari wajah crewmate yang disatukan. Ya ampun, serem banget. Tubuhnya penuh darah seperti habis membantai seluruh crewmate di map Mira. Kemudian, makhluk ini terlihat terbang menjauh ke atas. Ya ampun, hampir aja. Kayaknya dia nggak tertarik. Astaga, Baktron memakan Arnold hidup-hidup. Ya ampun, ngeri banget. Nggak nyangka banget sih kalau ada makhluk semengerikan ini di map Mira. Sadis banget. Setelah itu, Arnold pun merekam kejadian ini dan menyebarkannya di internet. Banyak penggemar Among Us yang bertanya-tanya karena harusnya mode free play Among Us gak seperti ini. Jangan-jangan secara kebetulan Arnold bertemu lagi dengan impostor rahasia Baktron ini. Kalau dari hasil penyelidikanku, ternyata Baktron merupakan makhluk percobaan crewmate yang dihasilkan dari cloning antara DNA fosil tumbuhan dan juga DNA alien planet Polus. Pasti tahu kan kalau di map Mira tuh ada sebuah tags yang mengelompokkan batu fosil. Nah, bisa jadi nih DNA dari Baktron diambil dari sisa-sisa sel hidup yang berada di batu fosil itu. Ya ampun, canggih banget ya. Kira-kira apa tujuan crewmate menciptakan impostor rahasia ini apabila pada akhirnya mereka semua dibantai hidup-hidup oleh makhluk ciptaannya? Yah, inilah impostor rahasia Among Us terkuat yang pernah terlihat di Mira HQ. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan Baktron di game Among Us? Ataukah ini semua hanya imajinasi Arnold saja? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elperana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.